Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawil karami wal jud. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak, Ibu, rekan-rekan, ikhwan, akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, izin Allah jualah hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita Qawaid Qur'aniyah. Kita masih di kaidah yang ke-10 dari 50 kaidah yang ditulis oleh beliau di dalam buku ini, ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Dan mungkin sepertinya Ramadan kali ini kita hanya sampai di kaidah yang ke-10 ini. Berarti kalau pengen tuntas dan per satu Ramadan 10 kaidah, berarti butuh 5 kali Ramadan lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, setidaknya bisa bertemu dengan 5 Ramadan atau 4 Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa melanjutkan kajian Qawaid Qur'aniyah di Masjid Nurul Asri ini. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Qawaid Qur'aniyah ini menjadi sangat penting agar kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Hidup yang betul-betul dituntun, dibimbing oleh kaidah-kaidah hidup yang ada di dalam Al-Quran. Dan bagi kita, tidak ada kaidah hidup yang lebih baik, lebih pas, lebih tepat untuk mengatur hidup kita kecuali kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Bukan kaidah-kaidah yang diambil dari berbagai macam teori yang bisa jadi mungkin dikembangkan oleh sebagian manusia, teori ini. Ya, tetapi bagi kita sebagai seorang mukmin yang percaya betul kepada Allah, percaya betul kepada Quran, tidak ada kaidah yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan manusia yang membuat kita menjadi lebih baik kecuali kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Kita semua menyadari bahwa hidup dengan segala lika-likunya adalah kesempatan untuk menjadikan diri lebih baik. Dan ini ditanamkan betul oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menekankan kepada kita bahwa hidup ini memang penuh lika-liku. Bahkan harus dengan lika-liku. Naik mobil aja kalau jalannya lurus itu lama-lama bosan, habis bosan ngantuk, habis ngantuk tabrakan, malah jadi masalah yang lebih berat. Tapi kalau naik mobil berliku-liku begini, pertama asyik, kedua nggak bakalan mata ini jadi ngantuk, tetap kemudian menjaga kewaspadaan. Begitulah sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala menghadirkan lika-liku hidup
Semuanya agar menjadi kesempatan bagi kita menjadikan diri kita lebih baik. Oleh karena itu kita akan melihat siapa orang yang lebih baik dalam hidupnya, pasti adalah orang yang hidupnya banyak masalah, tetapi mampu mengatasi masalah itu. Nah, ini yang penting. Bagaimana kita mampu mengatasi masalah. Dan sekali lagi, tidak ada teori, tidak ada kaidah yang kita bisa pegangi untuk mengatasi masalah apapun, kecuali kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, lantas apa kunci Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengatasi, sekaligus menjadikan lika-likunya hidup ini kesempatan untuk menjadikan diri kita lebih baik? Kuncinya apa? Kuncinya adalah lapang dengan lika-liku hidup. Ini kuncinya, lapang. Ya, yang bagi kita lika-liku hidup ini ya sama dengan masalah. Berarti lapang dengan masalah. Itu kunci awal untuk bisa membuat kita mampu mengatasi masalah. Yang membuat kita akan selalu berada di atas masalah apapun dalam hidup kita adalah kalau kita menghadapi lika-liku hidup, menghadapi masalah hidup ini dengan lapang. Iya. Sebab kalau tidak lapang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita lihat. Bisakah kita lapang dengan masalah yang ada dengan mengandalkan kemampuan kita? Iya. Ini yang ingin kita bahas bicara soal lapang nih. Bisakah kita lapang dengan masalah yang ada dengan mengandalkan kemampuan kita? Bisa? Kalaupun bisa, sulit atau mudah? Bab tentang lapang itu sulit atau mudah? Sulit. Kalau sulit, kemungkinannya seringnya sukses atau gagal? Gagal. Ini yang kemudian perlu menjadi kesadaran bagi diri kita bahwa memang lapang itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita mengandalkan kemampuan kita. Iya, nggak bisa. Karena memang lapang itu nggak ada teorinya. Lapang itu nggak ada teorinya. Kalaupun diteorikan, ya entah namanya tips untuk lapang, gitu. Cara mudah untuk lapang, trik untuk lapang. Meskipun trik untuk lapang itu diangkut dengan truk yang banyak, gitu. Itu tetap saja nanti akan menjadi teori yang sulit untuk dipraktekkan. Sebagai contoh sederhana, kalau kita dihina orang, kan sebenarnya tipsnya ada, teorinya ada. Pahami bahwa kalau kita dihina orang, itu berarti kita sedang dapat pahala dari dia. Dan teorinya benar nggak seperti ini? Benar. Memang kita kalau dihina orang kan dapat pahala dari orang yang menghina kita. Kalau dia nggak punya pahala, ya nanti dia mengurangi dosa kita. Kita bisa jadi sudah tahu teori ini. Tapi apa yang terjadi waktu dihina orang? Lapang atau sesek? Sesek juga. Iya sih tahu dia ngasih pahala sama saya, tapi seseknya ini nggak bisa saya tolak. Itu fakta. Bahwa memang lapang itu sebenarnya tidak ada teorinya, dibuatkan teorinya pun menjadi semacam teori yang sia-sia. Meskipun bukan berarti kita tidak perlu tahu teori-teori untuk bisa menjadi lapang. Ya, itu juga ada manfaatnya. Minimal untuk nasihatin orang gitu. Iya, soal ditolak atau diterima. Nah, ini dia ada satu yang kemudian sangat kita butuhkan agar kita bisa lapang. Iya. Apa itu? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kita memang melihat ada dua kenyataan dalam hidup ini. Dalam kasus menghadapi masalah, sebagian ada yang bisa lapang,
Tapi tidak jarang yang kita jumpai orang kayak gini. Pernah lihat? Orang yang ketika ada masalah pegang dahi, tandanya dia lapang atau sempit? Sempit. Ya, atau ekspresinya seperti ini, ekspresi lapang atau sempit? Sempit. Sebagian ada yang memilih seperti ini. Betapapun kalau kita tanya mereka, Pak, Bu, Bapak Ibu ada masalah sesek itu sebenarnya enak nggak? Jawabannya apa? Kok Bapak Ibu milih sesek gitu, nggak milih lapang, itu jawabannya apa? Ya nggak enak sesek loh, kok dipilih? Ya saya juga nggak tahu ya. Kenapa nggak ambil yang lapang? Nggak bisa saya. Iya, sebagian ada yang memilih, iya, ketika menghadapi masalah ekspresinya seperti ini. Tapi tidak jarang, iya, ada orang-orang yang ketika ada masalah itu, subhanallah, iya, seperti ananda kita ini. Ini masalah nggak sebenarnya? Masalah. Tapi mereka menjalaninya dengan apa? Dengan senyum, dengan bahagia. Ya, subhanallah. Ini anak-anak kita ya Rahman. Ke sekolah harus seperti ini. Ya, nggak tahu kalau kita yang jadi orang tuanya ngelihat mereka ya, jadi simbahnya ngelihat cucu. Tapi inilah yang kemudian kita lihat. Bagaimana mereka menjalani masalah yang sebenarnya tidak ringan ini, dihadapi dengan hati yang lapang. Bahwa mereka menjalaninya itu bisa jadi dengan wajah yang kelihatan senang begini, kan tandanya mereka orang-orang yang lapang. Bu, kalau ibu kesini harus melewati sungai begini, kira-kira jadi kesini nggak? Enggak. Enggak. Iya, nggak tahu lah tadi malam kok jembatan putus gitu. Padahal pagi ini harus ke Nurul Asri ya. Ngelihat sungainya begini udahlah, pilih nggak ngaji. Berarti kita menghadapi masalah dengan lapang atau sempit? Sempit. Udahlah nggak usah ngaji. Iya, iya. Nggak apa-apa nggak ngaji. Saya lapang kok nggak ngaji. Giliran lapang yang nggak ngajinya. Iya. Padahal sebenarnya masalahnya adalah karena tidak lapang menghadapi kenyataan harus melewati sungai tanpa jembatan. Ya, subhanallah, banyak sekali saudara-saudara kita yang nasibnya tidak seperti kita. Iya, kalaupun melewati jembatan, jembatannya seperti ini. Ya, kebayang Bapak Ibu, setiap kali ke Nurul Asri ya harus melewati jembatan kayak gini. Ya Allah, ya, ini kan resiko ya, kepleset. Tapi kita lihat mereka menjalaninya, dan mereka menjalaninya tidak cuma sekali dua kali, tiap hari pulang pergi. Iya, anak-anak kita, ya kita bisa bayangkan ya, kalau mahasiswa nih harus ke kampus melewati kayak gini. Malah jadi alasan kan, maaf nggak bisa masuk ini, kenapa jembatannya putus ini. Ada jembatan cuma seutas tali, mohon maaf nggak bisa datang. Tapi ini saudara-saudara kita, ya Allah. Ibu mau kesini naik sepeda ngelewatin medan kayak gini. Tapi ya Allah kita bisa lihat ya, ini semua anak-anak kita, ya anak-anak saudara-saudara kita, bertanda mereka memilih untuk lapang dengan masalah yang ada di dalam hidup mereka. Mau mas kayak gini ke Nurul Asri? Naik sepeda jembatannya putus itu harus pakai begini. Tapi kan kita bisa menyimpulkan betapa beliau orang yang lapang. Memang kenyataannya harus begini, kenapa saya harus menghindar jalani? Kalau memang masih mampu, masih bisa dijalani. Banyak sekali orang-orang yang subhanallah lapang begini, mereka menjalani untuk cari maisha yang mungkin gak seberapa mereka dapat, tapi betul-betul mereka menjalaninya dengan hati yang bahagia. Kita juga jadi haru gitu, ya, mereka panas-panas gitu. Kasih sempatnya ya, mencandai, ya, menunjukkan senyumnya, kebahagiaannya, mempersilahkan gitu.
Iya, ya Rahman. Itu kan pertanda mereka orang yang lapang, bukan? Lapang. Iya, sampai beliaunya acung like gitu ya. Tanda sebuah pujian. Ya bayangkan panas-panas, dan ini pekerjaan beresiko nggak? Beresiko. Resiko dia ditabrak, atau kalau dia salah ngatur, bisa jadi ada kejadian yang tidak diharapkan. Tapi mereka beliau ini menjalinnya dengan bahagia. Ini juga ya Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Ya habis gimana lagi, mobil nggak punya, motor nggak ada, adanya sepeda. Bisa sih memang sewa mobil, tapi kan harus bayar. Kenapa tidak saya tempuh cara sendiri? Iya, ini beliau kalau orangnya bukan tipe orang yang lapang, mau nggak melakukan seperti ini? Enggak. Iya, enggak. Iya. Tapi hadirin hadirah yang dirahmati Allah, banyak sekali orang-orang yang hidupnya betul-betul lapang, sangat lapang. Betapapun beban berat menindih hidup mereka, mereka menjalaninya dengan hati yang lapang. Ibu mau nggak begini, Bu? Ini kalau beliau orangnya nggak lapang gitu, mau nggak begini? Ya, kita bisa lihat ya Allah. Sampai harus seperti ini. Kadang kalau kita ngelihat haru ya. Iya, sangat haru. Ini kan untuk mendapatkan uang yang mungkin tidak seberapa. Iya, jadi kalau sampai kemudian ada orang yang beli sama beliau terus nawar, waduh, ini orang nggak punya hati. Iya, boleh nggak nawar? Boleh, syaratnya satu, nawarnya nawar tinggi. Berapa ibu? 5.000. Aduh ibu, kok 5.000 sih? Gimana kalau 50.000? Wadah. Boleh kalau mau nawar. Iya, nawar yang di atasnya. Iya, saya beli 2 ya ibu. Ini 100.000. Iya. Dan ini 100.000 lagi sebagai tanda saya sayang sama ibu. Wah, udah subhanallah ya. Orang-orang seperti ini pegang uang 200.000 itu kayaknya dapat apa gitu ya. Subhanallah. Ini kesempatan jelang Ramadan gini kita bisa cari orang-orang seperti ini. Iya, karena orang meminta itu ada 2 macam. Ada yang meminta terang-terangan gitu, tapi ada orang yang sebenarnya butuh tetapi mereka enggan untuk meminta. Kalau kita mau ngasih, akan lebih baik kita ngasih orang yang saya tahu butuh tapi mereka seperti punya izah. Iya, pemberian kita kepada beliau itu bisa lebih memiliki makna tersendiri. Meskipun tidak apa-apa kita memberi kepada orang yang saya tahu, beliau butuh dan kemudian beliau meminta kepada kita. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Ini bayangkan, beliau nggak punya helm yang pas. Adanya helm begini ya udahlah dijalani. Ya Rahman. Iya, banyak sekali orang-orang yang hidupnya mau seperti ini dan mereka tidak mengeluh, mereka tidak kecewa, mereka lapang menghadapi masalah. Inilah kunci agar apapun masalah yang ada dalam hidup kita itu menjadi kebaikan. Cuma seperti yang tadi kita sampaikan, rasanya untuk lapang kita tidak bisa mengandalkan pada kemampuan kita. Kita begitu sangat lemah untuk bisa menjadi orang yang lapang menghadapi apapun. Kalau begitu kita butuh, nih kita bisa lihat ya, suami istri, udah kakek nenek, jalan bareng naik sepeda. Iya, si nenek bilang, Mbah capek, istirahat dulu. Kalau kita ngelihatnya begini ini rasanya haru nggak Bapak Ibu? Ya Allah, pengen banget nih ngasihkan motor ya sama beliau. Iya, biar nggak ngontel lah gitu. Ya Rahman. Ya beberapa contoh saja ya, orang-orang yang hidupnya betul-betul dalam suasana lapang. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, sekali lagi, lapang kalau mengandalkan pada kemampuan diri kita itu tidak mudah. Lantas kalau begitu, ada yang kita butuhkan.
Ya, ada yang kita butuhkan untuk bisa membuat diri kita lapang. Apa itu? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah untuk bisa menjadikan diri kita diri yang lapang. Yang dibutuhkan adalah pertolongan Allah. Iya. Pertolongan orang nggak bisa. Iya, orang nggak bisa. Iya. Ada istri, iya, susah sekali untuk lapang, tapi dia punya suami yang lapang. Bisa nggak sang istri ini ketularan? Bisa. Nggak semudah yang diteorikan. Ya bisa lah, masa punya suami lapang dia nggak bisa lapang. Itu kan teori. Iya. Tapi sekali lagi, lapang itu tidak ada teorinya. Lapang itu tidak bisa mengandalkan kepada kemampuan kita. Dia butuh pertolongan Allah. Nah, kalau dia butuh pertolongan Allah, terus yang dibutuhkan dari kita apa? Biar kita dapat pertolongan Allah. Yang dibutuhkan dari kita yang pertama adalah thiqah kepada pertolongan Allah. Iya, kita harus punya rasa thiqah dulu. Iya, rasa percaya kepada pertolongan Allah. Kalau orang dari awal sudah tidak thiqah, nggak ada thiqah pada pertolongan Allah, ya tidak akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan Allah pertama akan diberikan kepada siapa yang thiqah, iya, kepada yang percaya. Tentu, iya, dalam hal ini tidak cukup hanya sebatas percaya. Percayanya kita, thiqahnya kita akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu harus dibuktikan. Iya, inilah pengertian thiqah. Percaya sepenuhnya bahwa Allah pasti akan menolong kita. Tapi sekali lagi, rasa percaya kita, thiqahnya kita bahwa Allah pasti menolong kita, ya, pasti menolong kita. Ya, kalau percaya itu kan membuat hadir kepastian. Ya, jadi cara untuk menghadirkan kepastian adalah thiqah. Orang kalau dari awal sudah tidak thiqah, maka dia akan jauh dari kepastian. Iya, jauh dari kepastian. Melewatin jembatan yang ya hanya satu batang bambu, kalau nggak percaya, jauh dari kepastian. Tapi kalau orang dari awal, saya percaya saya bisa, saya percaya saya bisa, maka dia akan dekat dengan kepastian bahwa dia bisa. Tapi kalau dari awal tuh saya bisa enggak ya, memaksa, jauh dari kepastian. Mungkin saja dia akan terpeleset melewati jembatan bambu itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kemarin kita sudah sampaikan. Hidup adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan pertolongan Allah. Iya, hidup adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan pertolongan Allah. Bukan jembatan yang menghubungkan kita pada keberhasilan. Ya, keberhasilan itu setelah pertolongan Allah. Ya, jadi perlunya kita menghadirkan pertolongan Allah dalam pengertian-pengertian hidup kita. Ya, kalau orang tidak menghadirkan pertolongan Allah dalam langkah-langkah hidupnya, dalam peristiwa-peristiwa hidupnya, itu bisa mendatangkan problem. Jadi kenapa kemudian kita dengan sadar memahami bahwa hidup adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan pertolongan Allah. Setelah itu, dengan pertolongan Allah bisa jadi kita sukses. Dengan pertolongan Allah bisa jadi kita berhasil. Dengan pertolongan Allah saya menjadi orang baik. Dengan pertolongan Allah saya bisa jadi orang lapang. Dengan pertolongan Allah saya bisa hafal Quran. Ini akan membangun sebuah bangunan kehidupan yang indah bila dibanding dengan orang memahami bahwa hidup adalah jembatan yang menghubungkan saya dengan kesuksesan. Bisa jadi memang hidupnya sukses, tapi dalam suksesnya apa yang terjadi? Dia lupa Allah. Ya, dia melupakan Allah, dia mengabaikan Allah.
Kalaupun gagal, bisa putus asa dia. Jadi kalaupun berhasil, dia lupa diri, dia bangga, dia sombong. Kalau gagal, bisa putus asa. Tapi kalau kita memahami bahwa hidup adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan pertolongan Allah, kalaulah gagal, apa yang muncul pada diri kita? Pertolongan Allah masih ada di depan saya. Saya harus terus berjalan. Itu kalau seandainya dalam kesempatan pertama gagal, berarti pertolongan Allah masih ada di depan. Saya tidak boleh berhenti, saya harus terus berjalan. Saya harus terus melanjutkan ikhtiar ini. Karena pertolongan Allah itu pasti ada. Kalau saya tidak menemukannya di sini, berarti pertolongan Allah masih ada di depan saya. Itu kalau dia gagal. Karena kegagalan itu akan selalu ada kesempatan untuk mengulangi ikhtiar. Iya, mengulangi usaha. Kalaupun berhasil, kita tidak menepuk dada. Iya, tidak menepuk dada. Saya berhasil ini adalah karena pertolongan Allah. Saya bisa lapang ini adalah karena pertolongan Allah. Saya bisa hafal Quran, ini tiada lain adalah karena pertolongan Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, saya nggak bisa menjadi orang seperti ini. Inilah pentingnya kita membangun pengertian-pengertian hidup yang senantiasa melibatkan Allah. Iya, selalu ada kata Allah dalam semua pengertian-pengertian hidup kita. Termasuk ikhtiar kita untuk bisa menjadi orang yang menjalani hidup ini dengan lapang. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus dengan cara apa kita bisa mendapatkan pertolongan Allah? Jawabannya ada di sini. Melakukan amal yang membuat kita pantas untuk ditolong oleh Allah. Ya. Jadi jembatan itu kelak namanya adalah amal. Ya, jembatan yang menghubungkan kita dengan pertolongan Allah itu namanya amal. Tetapi amalnya tidak sembarang amal. Iya. Amalnya tidak sembarang amal. Tetapi amal yang membuat kita pantas untuk ditolong oleh Allah. Lantas, apa amal yang membuat kita pantas untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang kemudian disebutkan oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil di buku beliau Qawaid Quraniyah ini. Satu penggalan ayat yang ada di surat Al-Hajj ayat 40. Wala yansurannallahu may yansur. Sungguh dan sungguh Allah pasti akan menolong siapa saja yang menolongnya. Sungguh dan sungguh Allah akan menolong siapa saja yang menolongnya. Berarti, kalau ayat ini kita fahami pengertiannya, Allah akan menolong hamba-hambanya yang mau melakukan amal menolong Allah. Yang mau melakukan amal di mana di dalam amalnya itu ada aspek menolong Allah. Ini dikuatkan oleh Allah di ayat yang lain, ya surat Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, disinilah nanti kita akan menemukan pengertian atau makna menolong Allah di sini. Bukan Allahnya yang kita tolong, tapi dinullahnya, agama Allah. Ya, agama Allah. Jadi menolong agama Allah. Dengan cara apa kita menolong agama Allah? Ini memang bahasa yang kalau difahami secara letterlek, orang bisa salah paham. Iya, orang bisa salah paham. Iya, karena memang dalam bahasa itu, ya kita sering mungkin pernah belajar. Ada satu kata yang jangan difahami sesuai dengan kata itu. Dia memiliki pengertian yang lain. Orang tua gitu. Iya. Dia bilang ke anaknya,
Nah, tolong bapak ya, ambilkan sendal, iya, yang ada di kamar sebelah. Tolong ambilkan sendal. Ini kalau anaknya kelewat cerdas, bisa jadi nanya itu, Pak, emang bapak nggak bisa ngambil sendiri, Pak? Pakai minta tolong segala. Ya, nah itu anaknya kan kelewat cerdas. Gitu. Kan tadi bapak bilang tolong, Pak. Kalau orang mau minta tolong tuh, yang bapak nggak bisa. Bapak bisa melakukannya sendiri, ngapain minta tolong? Bapak punya kaki, pakai buat apa itu? Jalan sendiri Pak. Gitu. Oh itu anak kelewat cerdas. Orang tua ini bilang tolong, ya ambilkan sendal bapak. Itu memiliki makna mendidik anak. Iya, memiliki makna mendidik anak. Toh kalaulah dia mengambil sendal bapaknya, itu sebenarnya ya manfaatnya kembali kepada si anak. Dia memiliki sensitivitas. Iya, dia memiliki sensitivitas. Jadi kembalinya kepada anak. Maka kalaulah Allah mengatakan wala yansurannallaha may yansuruh, kesannya Allah minta tolong. Enggak. Allah enggak butuh pertolongan kita. Itu bahasa Allah mendidik kita. Ya, itu bahasa Allah mendidik kita. Tolong. Nah, nolongnya adalah agama Allah. Nah, cara kita menolong agama Allah adalah dengan mengamalkan agama Allah ini dengan baik. Iya, dengan mengamalkan agama Allah ini dengan baik. Mengamalkan Al-Quran dengan baik, itulah cara yang paling utama menolong agama Allah. Bukannya ini memiliki makna perang, enggak. Perang itu kalau Islam punya musuh. Ada yang memusuhi Islam. Tapi memang perlu menjadi renungan, iya, menjadi renungan kita bersama. Soal bahwa musuh Islam dari dulu sampai sekarang, ya ada. Ya ada. Tapi kita perlu kemudian dengan objektif melihat sifat permusuhan orang-orang dulu dengan orang-orang sekarang. Untuk menjadi bahan renungan. Kalau di masa dulu ya, banyak sekali kaum, banyak sekali bangsa yang memusuhi Islam, itu adalah karena kedengkian mereka kepada Islam. Karena kedengkian mereka kepada Islam. Ya. Kenapa? Karena Islam kan istilahnya agama baru. Sebelumnya sudah ada Yahudi, Nasrani, iya, termasuk juga Persia, iya, di mana mereka sudah membangun imperium yang sangat kuat. Datang Islam, iya, yang ternyata kemudian menarik perhatian banyak kaum berbondong-bondong masuk Islam. Muncullah kedengkian pada diri mereka kepada Islam. Bisa mengancam nih agama mereka. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka benci kepada Islam adalah karena dengki kepada Islam. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak juga orang yang enggak suka kepada Islam. Tapi yang perlu dilihat, apakah itu karena kedengkian mereka kepada Islam atau karena mereka tersinggung ya dengan sikap-sikap umat Islam yang nyata-nyata tidak berlaku baik kepada mereka. Iya, keras dan kasar kepada mereka. Tapi kan memang umat Islam harus keras kepada orang-orang di luar Islam. Itu kalau dalam perang. Memang kalau dalam perang harus menunjukkan izzahnya, harus menunjukkan kemuliaan dan harga diri Islam. Tapi kalau dalam suasana baik-baik begini, punya tetangga gitu ya, non-muslim, nyapa enggak, iya, silaturahim juga enggak,
Ya, tetangga sebelah berusaha nyapa gitu, malah melengos, ya, buat apa nyapa, dia kafir, ahli neraka, nggak sudi. Terus akhirnya dia benci kepada Islam. Itu yang salah siapa? Yang salah orang Islamnya. Iya, yang salah adalah orang Islamnya. Kenapa dia akhirnya orang-orang benci kepada Islam? Itu karena umat Islamnya tidak mengamalkan Islam dalam arti yang sesungguhnya. Islam yang disebutkan ya, di surat Al-Anbiya, dan ini yang memang menjadi tujuan Allah mengutus Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini yang belum nampak. Ya, bagaimana Islam menjadi rahmatan lil alamin, dan sebenarnya sederhana. Islam akan menjadi rahmatan lil alamin kalau semua umat Islam betul-betul mengamalkan dinul Islam. Iya, sederhana saja. Iya, di dalam dinul Islam Allah sudah nyatakan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini saja kalau diamalkan oleh seluruh umat Islam, lintas apapun, bisa lintas golongan, lintas partai, lintas madhab, lintas faham, sepanjang mereka adalah ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, wah itu subhanallah, semua orang pasti akan terkesan dengan Islam. Oh, ini Islam, kelihatan sekali persaudaraannya. Iya, kelihatan sekali persaudaraannya. Ya, kadang kita memang belum sepenuhnya mengamalkan, tapi kecil-kecilan saja rasanya. Bapak Ibu, ya saya juga belum bisa mengamalkan, tapi saya berandai-andai gitu ya. Ada teman gitu ya. Saya pernah ngeliat ya, ada teman itu yang kerjaannya ngamatin jamaah sendalnya pakai sendal mana itu. Iya, pakai sendal apa itu, diamatin. Bukan untuk dibanding-bandingin mana yang rasanya pantas ini untuk diambil, enggak. Mulia sekali beliau. Iya, dia bahasa Jawanya titeni, tahu titeni? Niteni, iya. Pokoknya beliau ini pakai sendalnya ini. Terus ngapain beliau niteni jamaah pakai sendal apa? Iya. Rupanya, iya. Setiap kali jamaah itu mau pulang, dia yang kemudian meletakkan sandal di depan dia. Kalau sandalnya belum dibalikkan oleh dia. Dan dia nggak pernah melihat itu sandal siapa. Sandal orang satu golongan dengan dia kah? Gitu. Subhanallah. Dia salamin semua orang yang ketemu dengan beliau. Iya. Beliau tidak pernah memandang seseorang dari golongannya, dari madhabnya. Nah, kalau itu dilakukan oleh semua umat Islam, subhanallah, indah. Iya, itulah makna dari menolong agama Allah. Iya, makna menolong agama Allah. Kita bisa bayangkan betapa ini akan menjadi sebuah sesuatu yang indah kalau semua umat Islam setiap kali dengar azan semua ke masjid. Ya, semua ke masjid. Tapi inilah yang kadang berulang kali muncul. Tidak semua sih, tapi beberapa orang melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan Islam. Beberapa di antara orang-orang di luar Islam memang sebenarnya punya kedengkian kepada Islam, memang punya rencana untuk menjatuhkan Islam. Sehingga ketika ada kejadian-kejadian yang ini kayaknya kalau di blow up cukup membuat orang punya image negatif. Ada, ya, mereka punya medianya. Nah, ini kalau kita umat Islam tidak waspada, tidak menunjukkan bahwa kita adalah Muslim yang komitmen kepada Islam. Nah, bisa jadi apa yang dulu sering disebut bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa Islam yang sangat mulia ini akhirnya terhijab kemuliaannya gara-gara perilaku umat Islam itu sendiri. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sederhananya dengan cara apa Allah menolong kita? Ya,
Jawabannya adalah dengan melakukan amal yang membuat kita pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah, yakni amal yang memiliki makna menolong agama Allah. Ya, memiliki makna menolong agama Allah. Yang kalau kemudian kita buat skemanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal yang akan membuat kita pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu harus memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah as-shawab dan yang kedua adalah akhlas. Inilah yang dulu ditanyakan oleh Abdullah ibn Mubarak, sebagaimana juga ditanyakan ke ulama-ulama lain tentang amal apakah yang kelak nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa amal yang akan diterima oleh Allah, kalau Allah menerima kan akhirnya Allah pasti akan menolong. Mereka mengatakan aswabuha wa akhlasuha. Aswab dan akhlas. Aswab secara bahasa artinya benar. Pengertian benar di sini artinya sesuai hukum Allah. Sesuai hukum Allah. Ya. Itu pengertian aswab. Ya. Sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran ataupun yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Itu berarti amal tadi amal yang aswab. Meskipun bicara soal aswab, kita tidak memungkiri adanya perbedaan. Tidak memungkiri adanya perbedaan. Dan itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Bahwa dalam soal konsep aswabnya amal itu ada perbedaan. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri dan memang tidak bisa dihindari. Mudah-mudahan nanti dalam daurah fikih di i'tikaf Masjid Nurul Asri dibahas kenapa terjadi perbedaan itu. Dan itu sangat logis. Itu sangat logis. Jadi bukan masalah. Kalau terjadi perbedaan soal masalah aswab. Bagi pengikut mazhab Syafi'i, salat subuh yang aswab adalah pakai kunut. Tapi bagi selain mazhab Syafi'i, yang aswab adalah tidak kunut. Nggak apa-apa. Silakan aja yang kunut, silakan aja yang tidak kunut. Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang bagaimana saya sebagai makmum yang salat di belakang imam subuh yang ternyata beliau kunut. Apa yang semestinya saya lakukan? Kata beliau, semestinya Anda ikut kunut. Tapi besok-besok jangan salat di situ. Cari masjid yang enggak kunut. Tapi kalau semisal ternyata saya salat di belakang yang imamnya kunut, ya udah ikut kunut. Tercela kalau tidak ikut kunut. Soalnya makmum itu harus mengikuti imam. Kalaupun beda mazhab, tetap makmum harus mengikuti imam. Tapi kalau biar mantap nanti cari masjid yang tidak kunut biar jadi mantap. Tapi bahwa beliau menyarankan untuk ikut kunut, berarti memang perbedaan itu bukan masalah. Bukan masalah. Termasuk yang kemarin ditanyakan tentang sistem. Gimana kalau seandainya dalam satu daerah gitu ada pemilihan calonnya non-Islam, tapi sistem pemilihannya itu tidak sesuai dengan hukum Allah. Nah, bicara tentang sistem pemilihan yang tidak sesuai dengan hukum Allah itu kan babnya sebenarnya bab perbedaan. Memang secara logika bagi yang berpendapat tidak sesuai dengan hukum Allah ya jangan diterjang. Yakin aja kalau kita mengamalkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya pertolongan Allah akan turun. Jadi bisa saja nanti pemimpin yang terpilih itu non-Islam, tapi nanti akan ada pertolongan Allah. Nah, itu pendapat beliau.
nggak apa-apa, silahkan dengan pendapat tersebut. Tapi bisa jadi ada yang punya pendapat lain bahwa yang aswab ikut. Iya, ikut. Nah, ikutnya berarti bukan menerjang hukum Allah. Iya, karena yang satunya punya pendapat nggak masalah. Lagian juga nanti madaratnya lebih besar kalau seandainya yang jadi adalah non-Islam. Bahayanya lebih besar bagi umat Islam. Iya. Nah, kalau sudah ada perbedaan begini, maka yang ada adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Sudah waktunya kita tidak perlu lagi mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada. Jauh sejak zaman dahulu kala, Imam Malik sudah berpesan, perdebatan hanyalah akan membawa pada pertikaian dan menghilangkan cahaya ilmu dari dalam hati, serta mengeraskan hati dan melahirkan kedengkian. Ini disampaikan oleh beliau Imam Malik berabad-abad yang lalu. Beliau itu kan sosok ulama yang generasinya dekat dengan generasi sahabat. Beliau itu masuk tabi'ut tabi'in. Iya. Beliau masuk tabi'ut tabi'in. Beliau punya guru namanya Nafi'. Nafi' ini dulu adalah bekas budaknya Abdullah bin Umar. Iya, bekas budaknya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar sahabat yang sekaligus ulama. Beliau pernah jadi pembantunya, ya akhirnya dapat ilmunya. Itu nikmatnya jadi pembantu ulama, jadi ketularan. Imam Nafi' budak aslinya, tapi ulama yang kemudian punya murid namanya Imam Malik. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan oleh beliau dan kita melihat kebenaran kata-kata beliau sampai sekarang. Perdebatan itu betul-betul akan menghilangkan cahaya ilmu. Ya, kita bisa lihat bahwa orang kalau berdebat itu udah cahaya ilmunya nggak kelihatan. Iya, cahaya ilmunya tidak kelihatan. Ya, soalnya pernah ngelihat sendiri debatnya di masjid, tapi nggak selesai. Ayo, daripada nggak bisa selesai di masjid ini debatnya, kita lanjutkan di lapangan. Loh, kalau di lapangan kan sudah nggak pakai ilmu lagi, jelas itu. Nah, itu kan berarti cahaya ilmunya udah hilang, keras hatinya, dan yang muncul kemudian adalah kedengkian. Ya, sebab kalau dalam perdebatan entah yang menang entah yang kalah sama-sama hasilnya adalah keburukan. Ya, karena itu soal al-aswab kita kembali kepada pendapat masing-masing. Nah, yang tidak boleh berbeda adalah soal akhlas. Nah, kalau ini nggak boleh. Kalau ada yang beda, nah, itu justru masalah. Karena akhlas adalah murni hanya untuk Allah. Ya, secara bahasa akhlas artinya khalis, murni. Tidak ada campuran sedikit pun, berarti amal itu dilakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar amal kita itu memenuhi kriteria akhlas? Ya, kalau aswab, ya insya Allah memang itu harus ya. Aswab itu harus. Ya. Kalau amalnya saja sudah tidak aswab, seberapapun akhlas, tidak akan menarik datangnya pertolongan Allah. Iya, saya ikhlas kok moncengin dia. Gitu. Dia siapa ya? Akhwat, teman satu kampus. Iya sih ikhlas, tapi jelas nggak aswab. Iya, kalau nggak nyemplung selokan itu untung itu. Harusnya nyemplung selokan itu. Iya, karena itu memang harus takut kalau melakukan amal yang tidak aswab. Iya. Nah, yang kedua akhlas. Nah, terus bagaimana cara kita menggabungkan antara aswab dengan akhlas ini?
Terutama bagaimana kemudian amal kita itu bisa dikatakan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini mekanisme yang kita bisa lakukan. Iya. Apapun amal kita, iya, kita sudah yakin nih aswabnya sudah. Iya. Aswabnya sudah. Tinggal kemudian kita memproses akhlasnya. Iya. Karena jangan dulu melakukan kalau aswabnya belum jelas. Ini aswabnya sudah jelas. Nah, tinggal memproses akhlasnya. Untuk menjadikan amal kita akhlas, maka tahap pertama, amal kita harus sampai ke hati. Iya, amal kita itu harus sampai ke hati dulu. Jadi ini bagian dari perjalanan amal, agar amal itu bisa menarik datangnya pertolongan Allah. Ya, karena yang kita inginkan dari amal-amal kita adalah kita menjadi orang yang pantas untuk ditolong oleh Allah. Atur dulu amal itu sampai ke hati. Setelah sampai ke hati, kemudian tahap berikutnya amal itu harus naik ke atas, ke langit, diterima oleh Allah. Iya, naik ke atas, diterima oleh Allah. Setelah naik ke atas, tahap berikutnya adalah amal itu Allah turunkan lagi ke bumi menjadi nasrullah, pertolongan Allah yang sangat kita butuhkan. Ini tahapannya. Iya, ke hati dulu, naik ke atas, diterima oleh Allah. Setelah itu turun dalam bentuk nasrullah. Ya, dalam bentuk nasrullah. Ya. Nah, nasrullahnya ada dua macam. Iya, nasrullahnya ada dua macam. Yang pertama adalah nasrun ukhrawi. Iya, adalah mengalirnya kemudahan dalam menunaikan amal-amal yang punya nilai akhirat. Itu berarti amal yang kita lakukan sudah mendatangkan pertolongan Allah. Kalau setelah saya melakukan amal ini, ada kemudahan pada diri saya untuk bisa melakukan amal-amal yang punya nilai akhirat. Jadi pertolongan Allahnya bisa langsung. Iya. Jadi contoh sederhana yang kita lakukan salat. Pertama, salat ini harus sampai ke hati dulu. Sudah sampai ke hati, salat ini naik ke langit, diterima. Allah berkenan menerima amal salat kita. Kalau Allah berkenan menerima amal salat kita, kemudian Allah turunkan lagi amal itu ke kita dalam bentuk pertolongannya. Hasilnya nasrun ukhrawi. Kok sekarang jadi males ya cerita jelek orang lain? Biasanya gampang sekali saya cerita jelek orang lain. Kok sekarang saya susah. Kalau ada yang cerita mesti saya nggak enak, nggak nyaman, nggak suka. Kok bisa begitu? Itu yang namanya pertolongan Allah. Ya. Untuk membuat kita tidak suka kepada dosa itu sesuatu yang gampang atau sulit? Sulit. Tanpa pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah mudah, karena Allah sendiri sudah berjanji, wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Jadi kalau pengen tercegah dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, salatlah. Tapi salat yang dikelola dengan baik. Salat itu harus sampai ke hati dulu, naik ke langit, diterima oleh Allah, nanti Allah turunkan lagi dalam bentuk pertolongan. Iya, pertolongan yang pertama wujudnya adalah nasrun ukhrawi yang membuat kita mudah melakukan amal-amal yang punya nilai akhirat. Nah, ada satu pertolongan lagi, yakni nasrun dunyawi. Pertolongan duniawi, yakni terbukanya pintu-pintu kemudahan dalam urusan dunia yang bisa menjadi jalan akhirat. Ya, memang Allah banyak menjanjikan
nasrum minallahi wa fathun qarib. Terus wa ukhra tuhibbunaha. Itu termasuk wa ukhra tuhibbunaha. Nasrum minallah wa fathun qarib. Jadi bisa saja pertolongan Allah sifatnya keduniaan, tetapi tetap saja nanti dunia yang punya nilai akhirat. Ya, setelah rajin sedekah kok rezeki gampang gitu. Iya. Setelah saya rajin baca Quran, rezeki gampang. Hal-hal yang sifatnya keduniaan itu banyak sekali dialami oleh banyak orang, tetapi iya, ini yang kemudian perlu digarisbawahi. Nasrun duniawi ini betul-betul anugerah dari Allah kalau terbukanya ya, pintu-pintu dunia itu menjadi jalan akhirat. Kalau kemudian tidak menjadi jalan akhirat, itu bukan pertolongan Allah. Setelah rajin sholat duha kaya raya, apakah itu pertolongan Allah? Belum tentu. Kalau setelah kaya raya dia pelit, berarti dia tidak sedang ditolong oleh Allah, tapi sedang diistidraj oleh Allah. Kok bisa? Mungkin ada yang salah dari salat duha dia, mungkin ada yang salah dari sedekah dia, mungkin ada yang salah dari amal-amal baik dia. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang rahmati Allah, menjadi penting bagi kita untuk memahami proses amal kita sampai kemudian melahirkan pertolongan Allah. Ada 3 prosesnya, ke hati dulu, naik ke langit, turun lagi ke bumi. Nah, agar amal-amal kita bisa sampai ke hati, maka yang dibutuhkan adalah at-ta'zim. Jadi waktu beramal itu disertai dengan rasa ta'zim. Iya, beramal tidak sebatas beramal. Oh, udahlah saya beramal, syarat rukunnya sudah selesai, gugur kewajiban, wassalam. Amal kayak gini nggak akan bisa sampai ke hati. Amal kayak gini tidak akan menemukan jalan untuk bisa sampai ke hati. Jadi untuk menjadikan amal kita sampai ke hati, yang dibutuhkan adalah lakukan amal itu dengan rasa ta'zim. Nah, yang kedua adalah bagaimana amal yang sudah sampai ke hati ini kemudian naik ke langit. Untuk bisa membuat amal kita naik ke langit, maka yang dibutuhkan dari kita adalah al-yakin. Bagaimana kita melakukan amal kebaikan itu dengan sepenuh rasa yakin. Iya, dengan sepenuh rasa yakin. Tanpa yakin nggak bisa naik ke atas. Iya, ini saya dimotivasi nih. Katanya kalau pengen ada kemudahan, cobalah infak yang terbaik. Bener enggak ya? Jangan-jangan saya sudah infak terbaik, ternyata nggak dapat apa-apa, rugi saya. Tapi tetap ngamal juga, tapi belum yakin nih di sini. Ya nggak ada nasrullah. Iya, gimana nasrullah? Wong untuk nasrullah kan, nasrullah itu pertolongan dari Allah. Iya, berarti harus turun dari atas ke bawah. Nah, ini naik aja belum. Jadi perlu yakin dulu, seyakin-yakinnya dengan amal kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pokoknya modal yakin harus ada pada saat kita melakukan amal. Dan terakhir, bagaimana amal yang sudah diterima oleh Allah di atas itu diturunkan lagi ke bumi dalam wujud nasrullah. Iya, dalam wujud pertolongan Allah ke kita. Iya. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan amal itu dengan ridha. Ya, kalau kita melakukan amal dengan ridha, iya, udah ridha, yakin, ta'zim, udah itu nasrullahnya spontan. Iya, begitu selesai amal, turun pertolongan Allah. Iya, selesai amal, turun pertolongan Allah. Karena itu tidak heran, iya, apalagi kalau kita belajar dari pengalaman kesalihan orang-orang dahulu. Iya. Ketika mereka ada kebutuhan apa itu, kayak kemudian tiba-tiba saja turun. Iya, tiba-tiba saja turun. Iya, saya masih ingat cerita guru saya.
tahun 8, beliau cerita ke saya itu 83. Sudah lahir belum? Belum ya. Saya sudah dapat cerita dari beliau. Saya ke Jakarta, kata beliau, untuk satu keperluan kebaikan 3 hari. Saatnya beliau pulang ke Pulau Gadung. Iya, kalau dulu zaman saya kecil itu pokoknya kalau sudah cerita Pulau Gadung itu ceritanya yang yang serem-serem gitu. Ternyata pas mau naik bus, beliau ngeraba saku belakang kok rata. Saku ku rata. Itu bahasa Jepang, nggak punya uang. Saku ku rata itu artinya nggak ada uang. Ini Jepang Indonesia. Kemana ini uang? Singkat cerita dicopet. Iya, singkat cerita dicopet. Apa yang beliau lakukan? Udah, kalau sudah begitu yang dibutuhkan apa? Pertolongan Allah. Iya. Apa yang beliau lakukan? Beramal. Apa amalnya? Cari masjid. Iya, ada masjid di Pulau Gadung itu, sholat beliau. Iya, sepenuh ta'zim, sepenuh yakin, sepenuh ridho. Iya, doa kepada Allah. Ridho. Dompet beliau hilang itu ridho beliau. Ya, semua ini terjadi atas kehendak Allah. Kehendakmu ya Allah. Udah selesai doa, wassalam. Beliau kemudian balik badan mau keluar dari mushola itu. Qadarullah, semua sudah diatur oleh Allah. Di pintu pas beliau mau keluar ada orang masuk. Dan beliau tidak nyangka kalau yang masuk itu teman lama beliau yang 15 tahun gak ketemu. Ya, kita bisa bayangkan seperti apa pertemuan dua sahabat ini. Apalagi itu sahabat di pondok. Ya, asal tahu aja, sahabat di sekolah, kampus itu beda dengan sahabat waktu di pondok. Beda banget. Wah, udah itu sampai ya, melepas kerinduan lah dua sahabat ini. Gak nyangka ketemu. Sahabatnya ini memang tinggal di Jakarta. Iya, guru saya tinggal di Cirebon. Sehingga cerita kan ngobrol, mau kemana, mau pulang. Iya. Mampir dulu, aduh maaf ini. Iya. Sudah waktunya memang harus pulang, udah 3 hari ini gak ketemu keluarga. Terus pakai apa pulangnya? Itu dia. Iya, karena sahabat kan ceritanya. Tadi sudah mau naik bus ya, tapi pas ngerabas aku kok nggak ada, sobek pula. Oh, kecopetan. Ya, ceritanya begitulah. Ya udah nih. Seluruh isi dompet beliau dikeluarin untuk beliau, sahabat. Jumlahnya jauh lebih banyak dari uang beliau yang hilang. Itu kalau bukan pertolongan Allah mungkin enggak? Nah, beliau sangat menyadari ini adalah pertolongan Allah. Ya, beliau melakukannya dengan ta'zim, yakin, ridho. Pertolongan Allah langsung turun seketika itu juga. Ya, semua nanti akan tergantung sejauh mana tingkat ta'zim, yakin dan ridhonya. Karena sangat boleh jadi ridhonya itu nggak tahu, belum utuh gitu. Ya udah, pertolongan Allahnya juga nunggu ini sampai kapan kita ridho. Iya, sampai kapan? Iya, kita ridho. Iya. Mungkin bisa jadi jualan ditipu orang. Iya. Padahal itu modal. Iya, modal mengadu kepada Allah. Ta'zimnya udah bener sih, yakinnya juga udah, tapi ridhonya belum tuh. Masih ada ganjelan ya sama teman yang nipu itu. Ya udah, bisa jadi pertolongan Allahnya tertahan. Nah, oleh kuliah hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah tangga-tangga menuju nasrullah. Ada ta'zim, ada yakin, dan ada ridha. Ya, tentu kita perlu mengenali 3 tangga ini. Seperti apa sih ta'zim itu, yakin itu, ridha itu. Kita bahas insya Allah pada pertemuan terakhir besok. Allahu a'lam.